Calon jamaah haji Bojonegoro mulai proses rekam biometrik visa. Pelaku pembunuhan Sekda Sidonganti didakwa hukuman seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki berbagai informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Menjelang keberangkatan haji tahun 2024, calon jemaah haji di Kabupaten Bojonegoro mulai melakukan perekaman biometrik untuk penerbitan visa haji di kantor Kemenak setempat. Perekaman dilakukan sesuai dengan jadwal kloter masing-masing jemaah. Puluhan calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah mulai melakukan perekaman biometrik untuk penerbitan visa haji di kantor Kementerian Agama atau Kemenak setempat pada Kamis. Dalam sehari, kantor Kemenak Bojonegoro bisa melakukan rekap bio visa sebanyak 50 hingga 100 calon jemaah haji yang dibagi dalam dua kloter, yaitu pagi dan siang hari. Para calon jemaah terlihat sangat antusias dan tertib untuk mengikuti tahapan rekap bio visa. Sebelum melakukan rekap bio visa, mereka terlebih dahulu menyiapkan sejumlah berkas, diantaranya foto dan fotokopi kartu tanda penduduk. Pada pelaksanaannya, calon jemaah haji dilakukan verifikasi wajah serta sidik jari lengkap dengan dipandu oleh petugas Kemenak Bojonegoro. Koimah, salah satu calon jemaah haji, mengaku senang setelah melakukan perekaman biometrik untuk penerbitan visa haji. Pasalnya, ia telah menunggu selama 13 tahun untuk berangkat ke Tanah Suci. Foto visa untuk berangkat haji, Bu, persyaratannya? Ya. Ini ada berangkatnya sendiri atau bersama suami, Bu? Bersama suami. Ini sudah nunggu berapa lama, Bu, untuk daftar haji? Sudah tahun berapa? 13 tahun. 13 tahun baru berangkat? 2012 daftar. Baru berangkat tahun ini, Bu, ya? Gimana, Bu, perasaannya bisa berangkat haji tahun ini setelah nunggu puluhan tahun itu? Gembira. Oh, gembira. Dalam tahap rekap biovisa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas, diantaranya saat pengambilan sidik jari calon jemaah haji. Sebagian sidik jari tidak bisa terdeteksi, sehingga beberapa kali dilakukan pemindaian verifikasi pengambilan sidik jari yang berulang kali. Edo Jadi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, petugas kepolisian Lamongan bersama dengan Polda Jawa Timur membongkar makam korban pembunuhan di Kabupaten Jombang. Orang tua korban menuding kematian anaknya tidak wajar akibat makan seblak yang dibubuhi racun. Makam Abdul Aziz, 23 tahun, di tempat pemakaman umum Desa Palrejo, Sumobito, Kabupaten Jombang, dibongkar oleh petugas kepolisian. Petugas gabungan dari Satreskrim Polres Lamongan, Bidokes Polda Jawa Timur, dan Dokpol Polres Jombang membongkar makam setelah keluarga korban melaporkan adanya kejanggalan kematian korban. Abdul Aziz merupakan pekerja bengkel di Lamongan. Korban ditemukan orang tuanya, Khairuman, sudah tidak bernyawa. Awalnya orang tua Aziz, pemilik bengkel ban ini, mengira kematian Aziz biasa saja, sehingga jasad korban dilakukan autopsi dan langsung dimakamkan ke kampung halaman. Namun seiring berjalannya waktu, ayah korban mulai curiga ada yang tidak beres dengan kematian sang anak, karena di lokasi terlihat acak-acakan, kulkas berantakan. Hingga akhirnya Khairuman melaporkan ke Polsek Karanggendeng, Polres Lamongan. Apalagi di dalam handphone korban ada transaksi uang yang cukup besar yang mencurigakan. Petugas akhirnya berhasil mengamankan Nur Fadilah, 27 tahun, warga desa Kendal Kemelagi, Karanggendeng, Lamongan. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh polisi, perempuan 27 tahun itu akhirnya mengakui telah membunuh korban dengan racun tikus. Khairuman, ayah korban, berharap melalui pembongkaran makam ini bisa ditemukan bukti pendukung terhadap aksi pelaku. Pihaknya berharap pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal. Cerita awalnya saya datang itu hari Jumat, tak tahu tanggalnya, sampai Sabtu, Minggu, Senin, terus Senin itu saya pulang. Terus saya ke sana lagi sudah meninggal dalam keadaan sujud.
Terus saya mulai awal itu curiga bahwa anak saya sudah diracuni. Curiganya dari mana, Pak? Dari sebelah makanan dan bukti-bukti kulkas Murad Marid, ada sabit, bantal itu. Terus saya sudah mengira anak saya itu keracunan. Kalau yang dilakukan petugas hari ini di sini apa, Pak? Yang dilakukan petugas kepolisian hari ini? Ya hanya untuk sih mencari bukti bahwa keracunan apa enggaknya itu. Harapannya, Pak, dengan selaku keluarga begitu? Harapnya semoga benar-benar teracuni, ada bukti-bukti nyata. Terus ya untuk memperpanjang hukuman setimpal Kepada pelaku, ya, pengennya kepada gimana, Pak? pelaku apa ya? Pengennya gimana pelaku dihukum apa? Ya terserah hukum maksimalnya berapa, soalnya kan namanya undang-undang kan ada produksinya antara itu sudah terencana kan, kata-katanya kan hukumnya berat. Selama proses pembongkaran, warga di sekitar berdatangan. Mereka penasaran dengan kematian pemuda yang dibunuh seminggu lalu itu. Petugas berharap melalui autopsi ini akan ditemukan bukti dugaan pembunuhan berencana dengan racun tikus yang menimpa korban. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Sekretaris Desa Sidonganti, Kabupaten Tuban mulai disidangkan di kantor Pengadilan Negeri Tuban. Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka tersebut. Pelaku didakwa hukuman penjara seumur hidup. Kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Agus Sutrisno, 33 tahun, Sekretaris Desa atau Sekdes Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tuban pada Rabu 13 Maret 2024. Dalam sidang perdana ini, terdakwa atas nama Jano, 45 tahun, warga desa Guoterus, Kecamatan Montong, Tuban, tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sementara sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Uzan Purwadi. Jano yang merupakan tersangka utama dalam pembunuhan berencana ini hadir dalam persidangan dengan menggunakan baju berwarna putih, lengkap dengan rompi tahanan. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum mendakwa tersangka dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 55 dengan ancaman hukuman 15 tahun dan maksimal seumur hidup. Juru bicara Pengadilan Negeri Tuban, Rizky Zanuar mengatakan, sidang selanjutnya dijadwalkan digelar pada Selasa, 19 Maret 2024 mendatang, dengan agenda mendengarkan keterangan dari para saksi. Hari ini kita melaksanakan persidangan atas nama terdakwa Jano ya. Ini adalah sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan. Kemudian juga untuk agendanya selanjutnya sidang akan ditunda pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 seperti itu. Alasan penundaan? Alasan penundaan tadi untuk menghadirkan saksi ya, dari penuntut umum seperti itu. Untuk dakwaan sendiri tadi? Untuk dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas, yang mana primer sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55. Selanjutnya subsidiar sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338 ya, junto pasal 55 seperti itu. Ancamannya sendiri pasal? Untuk ancaman pasal 340 itu adalah kualifikasinya pembunuhan berencana, itu maksimal dengan hukuman mati atau seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Sedangkan untuk pasal 338-nya itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 338 itu ancamannya selama 15 tahun. Seperti itu. Berarti agenda selanjutnya nanti Om? Agenda selanjutnya adalah untuk mendengar keterangan saksi ya. Nanti tinggal diikuti aja perkembangannya seperti apa. Seperti itu. Sementara itu, istri Sekdes korban pembunuhan, Yayu Sri Kasyani, berharap tersangka utama bisa dihukum seumur hidup atau dihukum mati, termasuk tersangka yang berperan membantu tersangka utama. Tentunya permintaannya ada dua ya Pak. Pertama itu supaya kedua tersangka dihukum semaksimal mungkin sebagaimana perbuatannya kepada suami saya. Terus yang kedua
aktor intelektual atau yang terlibat dalam perencanaan pembunuhan suami saya itu supaya bisa dihukum juga. Seperti itu mungkin harapan saya untuk saat ini. Ini menurut dugaan Ibu sendiri ada berapa orang yang terlibat? Saya nggak berani bicara untuk itu karena iya. Setelah disidang tadi perasaan dari Ibu gimana? Ya sedikit lega karena tuntutannya sesuai dengan keinginan kami. Tadi seumur hidup ya? Keinginannya apa? Ya itu tadi kita minta seumur hidup untuk hukumannya. Sekedar diketahui, insiden pembunuhan Agus Sutrisno, Sekda Sidonganti terjadi di Jalan Raya Kerek Montong, Desa Hargoretno, Kecamatan Kerek Tuban, pada Selasa, 14 Oktober 2023 lalu. Korban yang sedang mengendari motor secara sengaja ditabrak dari belakang oleh mobil pick-up yang dikemudikan oleh tersangka. Korban yang terjatuh sempat melarikan diri ke arah lahan pertanian, namun tersangka mengejar dan membacok korban bertubi-tubi hingga tewas menggunakan senjata tajam. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Polres Tuban tangkap 5 pencuri pipa Pertamina EP, 3 diantaranya karyawan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Polres Tuban berhasil menangkap 5 orang komplotan pencurian pipa bekas di Pertamina EP wilayah kabupaten setempat. Ironisnya 3 pelaku diantaranya merupakan karyawan. Mereka nekat melakukan aksi tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Satuan Reserse Kriminal Polres Tuban berhasil menangkap 5 orang komplotan pencurian pipa bekas pengeboran minyak di gudang milik Pertamina EP di Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Dari 5 orang tersebut, 3 diantaranya merupakan karyawan di bagian keamanan dan gudang. 3 pelaku yang merupakan karyawan PT Pertamina EP tersebut adalah Edi Kukuh Widodo, 54 tahun, warga Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Dia bekerja di PT Pertamina EP sebagai security. Kemudian Ferry Dwi Nugroho, 32 tahun, warga Desa Kawengan, Kecamatan Gedewan, Kabupaten Bojonegoro, dan Wahyudi, 50 tahun, warga Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Keduanya bekerja di PT Pertamina EP sebagai penjaga gudang. Sedangkan 2 orang lainnya, yaitu Suryanto, 44 tahun, dan Utani, 48 tahun, keduanya adalah warga biasa asal Desa Banyu Urip, Kecamatan Senori. Kasat Reskrim Polres Tuban AKP Rianto mengatakan, kronologi pencurian pipa tubing dan besi sakerot bekas tersebut berawal ketika Sabtu 17 Februari 2024. Saat itu, Edi Kukuh Widodo, security PT Pertamina EP Cepu, meminta pipa bekas pengeboran pada penjaga gudang yaitu Wahyudi dan Ferry Dwi tanpa seizin dari pihak perusahaan. Keduanya kemudian diberikan imbalan uang sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya, pelaku Edi Kukuh meminta temannya Suryanto dan Utani untuk mengangkut pipa tersebut keluar. Modusnya, jadi si tersangka ini adalah merupakan karyawan di Pertamina sana, bagian keamanan adalah satpam. Kemudian saat itu masuk, dia tidak pada saat yang jaga, ya tidak saat jaga, dia masuk ke dalam lokasi, kemudian menemui dengan seseorang temannya yang bekerja di dalam, dan dia atas nama Ferry dan Kukuh ya, yang bagian gudang. Dia bertemu dengan mereka dan meminta besi atau pipa ini. Sekongkol ya dan ya berarti. Nah, jadi itu yang disampaikan kepada tersangka terhadap
temannya yang merupakan pegawai juga bagian gudang. Kemudian selanjutnya dia memberikan upah atau uang tutup mulut sebesar 1.600.000. Alasan nekat mencuri, Pak? Jadi alasannya dia adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Akibat pencurian ini, PT Pertamina EP mengalami kerugian lebih dari 53 juta rupiah. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti sebanyak 8 batang pipa tubing dan 10 batang besi sakerot. Di hadapan petugas, pelaku Edi Kukuh yang telah bekerja sebagai karyawan outsourcing PT Pertamina EP selama 20 tahun mengaku terpaksa melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apakah karyawan apa masih kurang itu? Masih kena outsourcing. Berapa tahun, Pak? 20 tahun. 20 tahun. Itu rencana dijual di mana, Pak, besinya? Belum dijual. Untuk kapan nanti uangnya rencana, Pak? Buat apa, Pak? Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku terancam dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, warga di Kabupaten Ngawi beramai-ramai memberikan tanda pada jalan berlubang dengan tanaman pohon pisang. Pemberian tanda ini agar masyarakat yang melintas lebih hati-hati karena telah banyak terjatuh akibat jalan berlubang tersebut. Sejumlah warga Desa Dungus, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi memberikan tanda pada jalan yang berlubang dengan menanam pohon pisang. Kejadian yang terekam video amatir warga ini terjadi di Jalan Nasional Ngawi Caruban, masuk desa setempat. Salah satu warga setempat mengaku bahwa pemberian tanda itu karena lubang pada jalan tersebut cukup dalam, yakni sekitar 20 hingga 30 cm. Bahkan diameternya juga cukup lebar, sekitar 60 cm. Selain itu, setiap hari sekitar 3 hingga 7 orang jatuh akibat jalan berlubang itu. Kerusakan jalan itu terjadi sejak musim penghujan ini. Itu karena apa, Pak? Karena saya merasa kasihan. Bukan maksud saya itu mau ngeritik dinas terkait, enggak. Hanya saya merasa kasihan. Banyak korban yang jatuh yang berlubang itu. Oh, jadi ini cuma sebagai tanda kalau jalan. Iya. Kalau jalannya berlubang itu, Pak. Iya. Kalau yang ini halus, Mas. Cuman yang lubang yang paling enak hanya satu ini kan. Tapi yang sebelah sana itu banyak. Sebelah barat ya. 1 kilo ke depan lah. Setengah banyak yang berlubang juga. Kalau ini lubangnya cukup dalam, Pak? Cukup dalam, ada 30 cm kurang lebih. 20 sampai 30 cm. Oh, lebarnya lubang ini, Pak? Nanti diameter 60 cm ya? 60 cm. Kalau malam memang minim penerangan, Pak? Penerangan ada, cuma agak jauh. Warga juga menekankan jika aksi tanam pohon ini bukan bentuk kritik, melainkan hanya sebagai tanda agar masyarakat yang melintas lebih berhati-hati. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, banjir menggenangi kawasan pemukiman warga yang ada di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Tuban. Tak hanya rumah, jalan, dan lahan pertanian, banjir juga menggenangi pemakaman umum. Akibatnya warga yang meninggal dunia harus dimakamkan ke desa lain yang tidak terendam banjir. Banjir menggenangi kawasan pemukiman warga yang ada di sepanjang bantaran Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Tuban. Banjir terjadi akibat intensitas hujan tinggi di sepanjang aliran sungai terpanjang di Pulau Jawa tersebut. Tak hanya rumah, jalan, dan lahan pertanian, banjir juga menggenangi pemakaman umum. Kondisi ini membuat warga yang meninggal dunia harus dimakamkan ke dusun atau desa lain yang tidak terendam banjir. Kejadian ini salah satunya menimpa Sutik, pemakaman nenek 85 tahun warga desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, harus melibatkan tim SAR dari BPBD Tuban. Pasalnya makam yang ada di desa setempat terendam banjir, sehingga jasad nenek 85 tahun tersebut harus dimakamkan ke dusun Lohgawe yang berjarak sekitar 3 km dari desa setempat.
Bahkan karena akses jalan terputus akibat terendam banjir, tim SAR BPBD Tuban dibantu warga mengangkut jenazah Sutik menggunakan perahu karet menyeberangi banjir. Sesampainya di area pemakaman, jenazah langsung dijemput menggunakan mobil BPBD dan kemudian dimakamkan di pemakaman Dusun Lohgawe. Lakukan evakuasi terhadap jenazah Ibu Sutini usia 85 tahun yang meninggal dunia memang karena sudah sepuh. Namun demikian, sekali lagi karena lokasi di dekat rumahnya pemakaman tidak ada yang bisa dipakai karena memang airnya tinggi, maka kami harus melakukan membantu untuk pemakaman di desa yang lebih memungkinkan. Untuk menempuh jarak berapa jam Pak tadi untuk? Ini tadi kita pulang pergi sekitar 2,5 jam untuk mengevakuasi, dan ini kita karena tidak bisa langsung ke makam, jadi kita standby dulu, dibawa ke Temulus dulu, setelah itu baru kita bawa ke pemakaman lewat darat. Pemakaman dengan cara serupa menjadi hal yang lumrah jika banjir menerjang kawasan setempat. Apalagi warga di bantaran Sungai Bengawan Solo sudah terbiasa dengan banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Sementara itu, tinggi muka air Bengawan Solo hingga kini mengalami tren penurunan. Jika tidak terjadi hujan lebat di sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo, maka banjir akan berangsur-angsur surut dalam beberapa hari ke depan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Masjid Kurung unik di Probolinggo dibangun tanpa dinding. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Apa isinya? Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Masjid biasanya memiliki bentuk bangunan yang megah, namun di Kabupaten Probolinggo ada sebuah masjid dibangun tanpa dinding, hanya berbentuk kubah atau kurung. Pada arus mudik Lebaran, biasanya masjid ini selalu menjadi jujukan para pemudik, baik untuk sekedar istirahat maupun ibadah sholat. Bagi Anda yang melintas di jalur Pantura, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, tidak ada salahnya mampir di Masjid Kurung atau masjid tanpa dinding. Masjid pada umumnya memiliki bangunan megah, namun Masjid Kurung Al-Ikhlas yang berada di Desa Sukokerto, Kecamatan Pajarakan ini bangunannya hanya berbentuk kubah. Di mana masjid ini dibuat tanpa dinding, melainkan langsung berbentuk atap melengkung. Masjid ini diresmikan pada tahun 1979 oleh Bupati Probolinggo HR Sudirman. Dari cerita takmir masjid, dibangunnya masjid ini awalnya diperuntukkan untuk karyawan pabrik gula. Namun berjalannya waktu, masjid ini diperuntukkan untuk masyarakat umum. Meski sudah berusia 45 tahun, masjid yang mampu menampung 400 jemaah ini belum pernah dipugar. Pihak Tamir hanya melakukan renovasi berupa pengecatan di beberapa sudut bangunan. Sebenarnya dulu itu sebelum tahun 1979 itu di Desa Sukokerto memang belum ada masjid. Jadi kalau masyarakat Sukokerto mau sholat Jumat itu mesti ke banyaknya yang ke Sukamulya, Masjid Jami Sukamulya. Nah, atas inisiatif dari Ustadz Umar dulu, beliau mengadakan sholat Jumat itu di musola di depannya Mapolsek Pajarakan itu. Berselang beberapa tahun, akhirnya Pak Joko Suwandono, kepala instalasi waktu itu di PG Pajarakan, berinisiatif untuk membangun masjid dengan mengadopsi Masjid Jami di Jember. Jadi bentuknya seperti ini. Iya. Jadi kalau dulu informasinya belum ada pintu ya? Belum ada, terbuka iya. Itu sekitar tahun berapa?
Ya kalau dari masyarakat ya mungkin banyak dari musafir juga karena di tepi jalan nasional gitu. Jadi sekarang ini kita pasang pintu dengan fasilitas AC. Masjid ini setiap tahun selalu menjadi jujukan pemudik untuk beribadah atau sekedar istirahat sejenak selepas perjalanan jauh. Sholatnya sendiri biasa apa sama teman-teman? Biasa sama teman, cuma lagi halangan yang satu ini. Kenapa kok pilih masjid ini? Oh, soalnya tempatnya unik. Unik ya? Unik. Kayak apa misalnya? Soalnya masjidnya bentuknya nggak seperti masjid pada umumnya kan. Apa kata orang biasanya disebutnya? Masjid apa? Masjid kurung. Masjid kurung. Nah, kayak kurung gitu ya. Kalau tempatnya nyaman ya? Nyaman tentunya. Bila nanti Anda melakukan perjalanan mudik dan melintasi di jalur Pantura, Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, tidak ada salahnya untuk mampir ke Masjid Kurung Al-Ikhlas. Farid Fahlevi, JTV Probolinggo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban PJ Bupati Bojonegoro tahun 2023 bertempat di kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro hari Rabu, 13 Maret 2024. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Abdullah Umar, Wakil Ketua DPRD Sukur Priyanto, dan segenap anggota DPRD. Kemudian PJ Bupati Bojonegoro Adrianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Aziza, staf ahli Pemkab Bojonegoro, serta seluruh jajaran OPD Kabupaten Bojonegoro dan jajaran camat se-Kabupaten Bojonegoro. Dalam agenda menyampaikan LKPJ akhir tahun anggaran 2023, PJ Bupati Bojonegoro menyampaikan LKPJ tahun ini mengambil tema penguatan kualitas ketahanan ekonomi, kesejahteraan sosial dan lingkungan melalui pengelolaan infrastruktur mantap yang berkelanjutan dan transformasi digital dalam semua aspek pembangunan. Dalam laporannya, PJ Bupati Adrianto menjelaskan Kabupaten Bojonegoro memiliki target pendapatan tahun 2023 sebesar 5,45 triliun rupiah dan terrealisasi di atas target, yakni 6,01 triliun rupiah atau setara 110,28%. Pendapatan ini meningkat dari 2 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 sebesar 5,76 triliun rupiah dan pada tahun 2021 sebesar 5,90 triliun rupiah. Sedang target belanja daerah tahun 2023 sebesar 8,07 triliun rupiah dan terrealisasi 6,34 triliun rupiah atau setara dengan 78,63%. Lebih lanjut, PJ Bupati Adrianto juga memaparkan capaian indikator makro, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 sebesar 71,8. Juga angka kemiskinan menurun dari 12,21% tahun 2022 menjadi 12,18% tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bojonegoro tahun 2023 menurun dari 4,69% menjadi 4,63%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro dengan migas pada tahun 2023 sebesar 2,47%. Sementara, inflasi Kabupaten Bojonegoro selama 3 tahun stabil pada kisaran 2 hingga 3%.
Tahun 2024, Kabupaten Bojonegoro ditetapkan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang menjadi wilayah IHK atau Indeks Harga Konsumen. Sedangkan Indeks Gini atau IG Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 sebesar 0,283. Selain itu, untuk Indeks Kerukunan Umat Beragama atau IKUB Kabupaten Bojonegoro mengalami tren meningkat setiap tahun. Nilai IKUB dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan 1,15 poin, yakni sebesar 81,7. Indeks Pembangunan Gender atau IPG Bojonegoro tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022, sebesar 90,98. Dan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2023 adalah 71,96 dengan kategori BB. Pemkab Bojonegoro akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berkesinambungan membangun komitmen bersama dalam menyusun anggaran daerah demi kesejahteraan sosial, juga meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan belanja sebesar 18,3% pada tahun 2023 yang digunakan untuk baik belanja operasional, belanja modal, serta belanja dan transfer bagi hasil kepada kabupaten kota dan desa. Pertama, belanja operasi. Belanja operasi mencapai sebesar 2.996.383.983 atau sebesar 71,74%, dan anggaran yang ditetapkan sebesar 4.158.872 rupiah. Belanja modal. Belanja modal dengan anggaran sebesar 2.284.108.108.059 rupiah. Realisasi sebesar 2.042.948.141 rupiah 81% atau mencapai 89,84%, yang terdiri dari belanja tanah, belanja properti mesin, belanja bangunan, belanja jalan, jaringan dan irigasi, belanja aset tetap lainnya. Belanja tahap kedua. Realisasi belanja tahap kedua pada tahun 2023 mencapai 56,50% atau sebesar 37.318.301.053 rupiah. Dari anggaran yang ditetapkan sebesar 65.993.410.313 rupiah. Belanja transfer. Capaian basis belanja transfer tahun anggaran 2023 sebesar 1.264.861.380.436 rupiah atau 81,8% dari anggaran ditetapkan sebesar 1.463.465.730 rupiah. Adapun belanja transfer meliputi belanja bagi hasil sebesar 26.104.830.15 rupiah. Belanja bantuan keuangan mencapai 1.256.421.51. Di akhir laporannya, PJ Bupati Adrianto juga memaparkan capaian indikator kinerja masing-masing urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yakni terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 urusan pilihan, 2 unsur pendukung, 4 unsur penunjang, 1 unsur pengawasan, 1 unsur kewilayahan, dan 1 unsur pemerintahan umum. Selain itu juga ada 12 capaian penghargaan nasional dan juga 12 prestasi regional yang diraih Bojonegoro selama tahun 2023. Samsul Alim, JTV Bojonegoro.